Shalom, salam damai sejahtera kepada saudara sekalian. Bersama saya, Pastor Guntur Irianto, kita kembali dalam program Obras dari radio kesayangan kita, Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, kembali dalam obrolan santai kita hari ini, ya, tentang kehidupan sehari-hari bagi kita orang percaya. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah saya ingin bisa berdoa. Sebab masih banyak sekali orang yang ingin bertanya dan bertanya bagaimana cara berdoa. Saya harus berdoa seperti apa? Dan ketika dia menghadapi sebuah persoalan masalah, dia blank, dia lupa bagaimana harus berdoa. Kadang-kadang dia mengingat doa-doa masa lampaunya karena dicatat di buku, dia harus buka-buka dulu bukunya, cari contoh-contoh doa. Nah, ini artinya pentingnya kita memahami tentang doa. Kemudian kita juga bisa memperdalam apa artinya doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja doa ini harus sesuai dengan Alkitab atau Bible kita. Nah, sahabat-sahabat Obras yang diberkati Tuhan, Bible mengajarkan betapa pentingnya berdoa. Sekali lagi, sangat penting berdoa. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, saya ambil satu ayat lebih dahulu ya, sebagai sebuah dasar kita ngobrol bareng ya. Itu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Pasal 5 dikatakan begini di ayat yang ke-16. Selain kita harus punya hati yang bersukacita, ayat 17 berkata, berdoalah senantiasa. Arti berdoa senantiasa ya artinya itu tidak berhenti ya, tidak berhenti berdoa. Dan mungkin ada waktu-waktu khusus kita punya waktu berdoa, tetapi tanpa henti berarti itu seperti sebuah nafas yang otomatis bergerak, ya, seperti kita bernapas. Ayat 18 bilang begini, dalam segala keadaan mengucap syukurlah karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala keadaan, kalau tadi dalam setiap saat kita berdoa, maka juga dikatakan dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur. Jadi hati yang gembira, hati yang punya keadaan selalu bersukacita karena Tuhan. Yang kedua, jangan lupa harus ada doa. Yang ketiga, mengucap syukur. Karena inilah kehendak Elohim bagi kita. Jadi berdoalah tanpa henti, tanpa berhenti. Kadang kita berpikir berapa kali sih pastor kita berdoa, saya harus berdoa. Bible berkata, ya tanpa henti berdoa itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita ada di dalam Kristus pun, tanpa henti kita berdoa. Ini menggarisbawahi ya, ayat-ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga sebuah kesadaran diri kita secara spiritual ya, secara roh. Kita sepanjang waktu kita berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan melalui doa. Jadi doa bukan hanya sebagai permohonan tetapi juga sebagai bentuk ucapan syukur dan juga pengakuan atas deklarasi anugerah Tuhan bagi kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari, doa itu bisa menjadi sesuatu yang kebutuhan yang tidak bisa terlepas. Dalam hidup sehari-hari, doa itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Jadi di saat mana kita mengucap syukur, di saat mana kita sedang dalam keadaan kesulitan, di saat kita sedang mengalami masalah, tekanan, intimidasi, pertolongan, dan butuh segala sesuatu, maka doa adalah sebuah jalan yang paling utama. Mulai dari kesempatan-kesempatan kita diberkati Tuhan, dapat pertolongan Tuhan, dapat promosi Tuhan, dan sampai kepada kita telah menerima anugerah keselamatan, maka semua itu bisa kita lakukan di dalam doa. Nah, saya akan kasih beberapa contoh doa sederhana yang dapat diambil dari Bible. Nah, contoh-contoh ini teman-teman sahabat Obras obrolan santai bisa mencatatnya.
Ya, bisa mencatat ayat-ayat mana yang saya bisa jadikan pedoman agar lewat ayat ini saya punya dasar untuk berdoa. Yang pertama adalah doa syukur. Saya letakkan itu di awal atau doa syukur pertama karena memang itulah kehendak Tuhan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi kita bisa mulai, Tuhan terima kasih, saya bersyukur hari ini saya diberi anugerah kesempatan untuk menikmati hidup. Nah, sekalipun kita ini ada dalam sebuah masalah. Jadi yang pertama adalah mengucap syukur. Anda dapat membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini, ya Tuhan, aku bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tak terbatas. Jadi kita bisa berdoa, Tuhan terima kasih ya, aku bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Aku bersyukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas. Jadi ucapan syukur kita sebagai sebuah deklarasi bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Gampang ya mengucap syukur atas hidupmu. Ya, pada saat kita melihat hidup kita masih belum ditolong atau dalam keadaan membutuhkan Tuhan, tetapi ingat di awal kita harus mengucap syukur. Karena itu kehendak Tuhan ya. Yang berikutnya adalah jika saya bersalah nih Pastor. Jika saya membuat sebuah kesalahan, apakah Tuhan mengampuni saya? Kesalahan saya orang berkata besar sekali, kotor, berat sekali. Apakah saya bisa diampuni Tuhan? Nah, berdoalah seperti ini jika engkau merasa bersalah dan telah melakukan sebuah kesalahan. Dengan dasar Mazmur 51 mulai ayat 1 sampai 4 bilang begini. Ini adalah doa Daud untuk minta pengampunan. Ayat 4 saya baca dulu ya. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Jadi dengan kata lain begini kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku atas kesalahanku yang ku perbuat. Ya, bersihkan segala dosaku dan jadikan aku baru kembali. Karena aku percaya Engkau telah melakukannya di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosaku. Ya. Sebab kita memahami bahwa seperti Daud menuliskan di ayat yang kelima, sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Kita tahu bahwa kita seringkali melakukan banyak pelanggaran. Daud berkata pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku itu ada selalu dalam hidupku. Dan bagaimana caranya itu bisa hilang dari hidupku? Percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan dosamu. Jadi ketika kita minta ampun, bersalah di hadapan Tuhan, percaya Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Jika Anda setuju, tulis di kolom komentar dong ya. Jadi iya, aku percaya dosaku diampuni. Jadi Tuhan pasti membersihkan dosa kita karena Dia berkorban sekali untuk selamanya. Terus ada lagi nih, ada yang bilang begini, Pastor, kalau saya membutuhkan perlindungan, sebab banyak loh santet, banyak didukunin, banyak orang-orang mau menjatuhkan keluarga, usaha bisnis saya gimana? Nah, di Mazmur 91 ayat yang 1 bilang begini, orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kudus. Artinya, engkau yakin bahwa doamu harusnya seperti ini, ya. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku. Aku akan berteduh di bawah naungan-Mu dan aku akan percaya bahwa aku dilindungi karena Engkau mengawasi setiap jalan hidupku. Wow, itu ya. Dan ayat yang kedua dari Mazmur 91 bilang begini, aku akan berkata kepada Yahweh, ini katakanlah ya seperti ini ya, perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Wah, ini jadi doa dengan deklarasi. Percaya bahwa engkau dilindungi, engkau dijaga. Ya, tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita sekalipun ada orang berniat, katakanlah berniat jahat kepada kita. Doa dengan deklarasikan seperti itu. Terus apa lagi? Saya ini kan gak bisa apa-apa nih Pastor. Kepengen dibimbing dituntun Tuhan. Saya cari siapa yang bisa bimbing saya. Kok sayanya susah, saya belum kenal. Saya nggak tahu siapa saya harus hubungin. Maka yang pertama adalah engkau berdoa
minta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Dan bimbingan ini ada ditulis dalam Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Yahweh, ajarilah aku jalan-jalanmu. Tuntunlah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, karena engkau adalah Elohim keselamatanku. Aku menanti engkau sepanjang hari. Wah, jadi dalam doa kita bisa bilang begini, Tuhan, aku percaya engkau pasti menunjukkan jalan-jalanmu. Engkau pasti membimbing aku, menuntun aku ke dalam kebenaran. Dan ajari aku ya Tuhan, segala sesuatu yang baik yang harus aku lakukan saat ini. Karena memang Dia adalah Tuhan yang menuntun hidup kita. Nah, sahabat, lakukan hal-hal doa seperti itu dan percaya kita punya dasar Bible yang mengarahkan, menuntun kita untuk kita berdoa. Ingat, doa senantiasa itu bukan berarti cuma satu kali. Ada banyak hal sebab kehidupan kita ini komplit, plit masalahnya, kemudian persoalannya, kita butuh problem solving, kita butuh sebuah pengakuan, kita butuh siapa yang akan menolong kita. Ya, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Tetapi pemazmur bilang begini, adapun pertolonganku dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ya, masih bersama program Obras Obrolan Santai. Kita sedang membahas tentang doa. Doa yang sederhana, doa yang dasar firman Tuhan, dan doa yang dapat kita lakukan setiap saat. Jadi miliki hati yang bersukacita, karena doamu pasti didengar, dijawab oleh Tuhan. Karena dasarnya ada Bible. Tuhan pasti akan senang dan bergembira atas doa yang kita pahami. Dan berikutnya adalah doa kesembuhan. Nah, ini kan banyak orang sakit, kita sendiri sakit, dan bagaimana sih saya berdoa ketika saya sakit? Dasar daripada doa orang sakit, saudara dapat juga membaca di dalam Yakobus 5 ayat 15. Doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit. Ya, doa orang benar ya, doa orang beriman itu menyembuhkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkannya, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Ya, jadi dasar ayat ini kita jadi berdoa seperti ini. Tuhan, aku berdoa atas kesembuhan. Misalnya engkau yang sakit, katakan kesembuhanku. Kalau misalnya namanya Hana yang sakit, atas kesembuhan Hana. Jika anakmu sakit, sebutkan nama anakmu yang sakit. Seperti itu ya. Dan percaya bahwa engkau akan menyembuhkan dan menjamahnya dengan kuasamu dan mengembalikan kesehatannya. Sembuh dalam nama Yesus. Ya, bukan cuma itu saja. Ayat ini berkata, dan jika ia berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Ya, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia bukan cuma menyembuhkan kita, tapi Dia menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa. Sebab ada banyak orang berkata begini, apa karena dosaku ya? Apa karena salahku ini ya? Apa karena perbuatanku ini ya? Maka aku sakit. Sudah, titik di situ, buang itu pikiran, karena engkau sudah tahu bahwa jika engkau berbuat dosa, doa orang benar, doa orang yang beriman akan menyembuhkan penyakit itu dan juga mengampuni dosa kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Ya, sahabat, program ini dapat engkau juga ikuti dalam Instagram kami @suarasangkakala Malang, juga di YouTube seperti ini Suara Sangkakala Malang, juga ada di Facebook. Engkau dapat ikuti Sangkakala Malang, juga di TikTok Suara Sangkakala Malang. Jangan lupa, jangan cuma di like, tapi kasih komentar ya, share juga supaya banyak orang mendapatkan berkat dan mereka jadi memahami tentang doa dan mereka dapat berdoa. Nah sekarang begini, Pastor, saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang. Kenapa ya? Saya minum obat tidur selalu, ketergantungan obat tidur. Saya sudah tidur tetapi terbangun lagi. Ada apa ya? Saya jadi khawatir, saya jadi was-was. Nah, ada dasar firman Tuhan yang dapat kita baca supaya kita bisa tenang, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian
akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow, imani ayat ini. Dan engkau akan berkata, Tuhan, hari ini aku percaya Tuhan memberikan aku damai sejahtera yang melebihi atau melampaui segala pemahaman dari manusia. Ya, hatiku pasti tenang di dalam Kristus. Bahkan dalam situasi sulit apapun, aku pasti memiliki damai Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Wah, jadi percaya saja deh, ada dasar firman-Nya kok. Jadi jangan khawatir, tetap tenang ya. Damai sejahtera Kristus ada di dalam kita. Doa-doa yang sederhana ini adalah ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan udah ajarin kepada kita. Jadi bisa menyampaikan keperluan kebutuhan kita dalam doa. Bisa merupakan bentuk sukacita kita kepada Tuhan. Bentuk dari mana kita tidak khawatir lagi. Kita menaikkan permohonan, ada ucapan syukur kepadanya. Dan ingatlah, dalam doa yang terpenting adalah kesungguhan hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Miliki hati yang pingin ketemu Tuhan. Miliki hati yang percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dapat menolong. Jadi jika kita ingin belajar berdoa, seperti murid-murid bertanya, Guru, ajarlah kami berdoa. Dan Yesus berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan lain sebagainya. Jadi memang Yesus sudah mengajarkan kita berdoa. Dan Alkitab adalah sumber, Bible kita adalah sumber yang sangat baik untuk menemukan berbagai contoh doa dari para tokoh Alkitab. Ya, ada langsung diajar kita berdoa. Yesus langsung mengajar murid-muridnya berdoa. Dan di dunia ini seringkali dipenuhi dengan kecemasan. Saya pun sama, Anda pun sama. Ada kecemasan, kekhawatiran, kesulitan. Dan kita dapat mempraktekkan doa. Ingat, bukan cuma dibaca doa itu, tapi dipraktekkan, didoakan. Nah, kita bisa mendoakan orang lain juga. Anda jadi berkat. Ya, minta kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Ya, minta kekuatan, Tuhan kasih kekuatan bagi yang lemah. Minta penghiburan, Tuhan kasih penghiburan bagi yang berduka cita. Karena dikatakan damai sejahtera Elohim akan memenuhi hati dan pikiranmu. Nah, yang terakhir. Ya, Filipi 4 ayat 5 bilang begini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi, kita semua diajarkan untuk tidak khawatir, tidak cemas tentang apapun. Tapi dalam segala hal, segala sesuatu, kita bisa berdoa, disertai ucapan syukur, dan menyampaikan kepada Elohim segala keinginanmu. Percaya, doa orang benar besar kuasanya. Ya, kecemasan semua akan berlalu, tetapi digantikan dengan ucapan syukur kita kepada Yahweh Elohim kita. Baik, terima kasih telah menemani dalam program siaran radio Kristen, Suara Sangkakala, program tema kita tentang doa. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat sehingga Anda semua didorong untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan melalui doa dan ajaran dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita untuk dapat melakukan dengan baik. Saya, Pastor Guntur Irianto, mengucapkan terima kasih telah mengikuti program obrolan santai Obras. Marilah kita terus-menerus menjaga kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat bagi banyak orang dan melalui doa kita akan bertemu Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.